mereka tidur seperti itu ya. Ini dekat dengan Masjidil Haram ya. Barang-barang ditaruh seperti ini pasti mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kembali lagi dengan channel Bang Kohar ya. Selamat datang di vlognya Bang Kohar. Hari ini saya sedang berada di kawasan Masjidil Haram dan di belakang saya ini kelihatan Tower Zamzam. Dan hari ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya bahwa di kota Mekah itu sekarang sudah mendekati kawasan Masjidil Haram. Banyak sekali penggusuran yang luar biasa ya, sangat luas sekali penggusurannya. Ini di salah satu di depan kita ini sebelah sini. Ini sebenarnya tadinya ini adalah bangunan seperti ini, adalah perhotelan, dan sekarang sudah digusur seperti ini. Nanti kita akan lihat di sebelah sana ya, di bawah dekatnya Tower Zamzam ini ada begitu banyak hotel yang digusur oleh pemerintah karena ada pembangunan yang luar biasa untuk mempercantik dan memperindah kawasan Masjidil Haram, dan agar tidak ada bangunan-bangunan kumuh yang tetap berdiri, agar kawasan Masjidil Haram lebih indah dan lebih enak untuk ditinggali oleh jemaah haji maupun jemaah umrah. Sekarang saya berada di kawasan Misfalah ya. Ini kawasan yang cukup padat dari perhotelan-perhotelan yang tidak begitu besar. Banyak perhotelan yang berdiri sudah puluhan tahun yang lalu dan kondisinya memang agak kumuh. Jadi nanti di kawasan Misfalah ini akan saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya seperti apakah penggusuran yang dilakukan oleh kerajaan tuh. Dan seperti ini juga banyak terjadi. Banyak orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, mereka tidak bisa sewa hotel, mereka tidur seperti itu ya. Tidur di bawah kolong jembatan seperti ini. Dan baju-baju mereka juga ditaruh di situ tuh. Seperti apa keadaan di sini? Ini dekat dengan Masjidil Haram ya. Barang-barang ditaruh seperti ini pasti mengganggu aktivitas jemaah umroh ataupun mengganggu keindahan pemandangan yang ada di kawasan ini, di kawasan Masjidil Haram. Ini di bawah jembatan, dan karena di sana ada kamar mandi tuh, jadi mereka lebih leluasa untuk tinggal di sini. Mereka bisa mandi dan bisa tidur lagi, bisa makan di sini. Untuk makanan jangan khawatir ya. Yang namanya makanan secara 24 jam bisa didapat di tempat ini, meskipun bukan makanan yang seperti yang di restoran, tapi bisa untuk dimakan karena porsinya itu juga enak, bagus. Kisaran 10 realan bisa didapat di tempat-tempat yang bisa untuk dijangkau untuk mengambil makan tersebut. Karena di sini ada begitu banyak orang yang sedekah makanan, apalagi hari Jumat ya. Hari Jumat itu luar biasa, banyak sekali orang yang sedekah nasi hari Jumatnya. Tuh di sini, tuh di belakang sana. Itu juga tadinya ada banyak hotel di sini, sekarang sudah digusur ya. Kalau sudah ada gambar-gambar seperti ini, berarti di situ sudah menjadi titik lokasi akan dibangun suatu bangunan yang baru, dan bangunan yang lama akan digusur. Tuh. Jadi wajah yang baru seperti ini, jangan rancangannya. Bayangkan teman-teman ya, kalau kalian punya suatu proyek dan ternyata di proyek itu ada kekumuhan seperti ini, pasti kalian geram juga kan, seperti itu. Mereka tinggal semena-mena seperti itu ya. Tuh. Ini biasanya diusir nanti sama petugas, pasti diusir, tapi ya namanya lebih banyak penduduknya ya, banyak orang yang tinggal, jadi diganti lagi meskipun sudah diusir sama petugas. Ini kawasan Misfalah ya. Misfalah ini memang ramai seperti ini dan jalannya agak sempit. Jadi bis seperti ini agak sulit untuk berjalan. Untuk mutar juga susah. Di sini banyak pertokoan, tuh sebelah kanan, kiri diapit oleh pertokoan. Ini kawasan Misfalah. Di belakangnya Tower Zamzam. Kan Tower Zamzam tuh sebelah sana tuh. Dekat sekali dengan Tower Zamzam. Di sini enak kalau
jemaah menginap di sini ya, karena toko itu banyak sekali. Jadi untuk belanja tidak usah pergi kemana-mana, cukup cari di sekitar sini. Karena harganya juga murah-murah, tidak kalah dengan di toko-toko grosir yang dibilang toko kaki ya itu, karena harganya sama, kecuali mereka ambil harga grosir di sana. Kalau cuma 1, 2, 3, mendingan beli di sini, tidak usah jauh-jauh. Ini kawasan Misfalah juga, tapi Jalan Ibrahim Khalil. Kalau yang sebelah sana Syar'i Hijrah, arahnya di sebelah agak ke dalam ya. Di sini juga kawasan Misfalah. Ini Syar'i Ibrahim Khalil. Di sebelah sana di belakang hotel ini juga ada jalan, tapi namanya Syar'i Hijrah. Dan saya perlihatkan di belakang sini dulunya banyak hotel-hotel kecil dan sekarang sudah digusur semua. Kalau kawasan Misfalah identiknya atau titik kelihatannya itu berada di belakang Tower Zamzam ya. Tuh. Ini Tower Zamzam. Tandanya berada di belakang Tower Zamzam sebelah kiri. Sebelah kirinya Tower Zamzam. Nah, kita masuk ke kawasan yang sudah banyak digusur ya. Kita masuk ke sini. Nah, iya tuh. Sebelah sana ini hotel-hotel besar ya, sisa-sisa hotel besar yang ada sekarang. Ini masih besar, masih berada di deretan depan, dan ini belakangnya ini full hotel. Dulu ini hotel semua. Di sini full dengan hotel, ada mat'am, ada laundry. Dan sekarang habis, sisa hotel-hotel yang besar-besar saja ya. Jadi karena memang bangunannya itu kelihatan kumuh, kurang bagus, jelek, jadi sama Muhammad bin Salman digusur agar bangunannya lebih cantik dan lebih bagus. Tuh, sana gunung. Ini bukan sembarang gunung, dulunya ini hotel semua. Tuh, yang gundul. Hampir kita tidak bisa melihat gunung di sini ya. Dulunya tidak bisa melihat gunung karena semuanya hotel-hotel besar seperti ini tuh. Ini hotel-hotel semuanya. Dan di sana Tower Zamzam. Ada burung-burung. Usahakan ya kalau ada burung-burung makan seperti ini ada di kota suci Mekah pun Madinah, jangan diganggu. Rasulullah melarang hal tersebut karena itu akan mengejutkan mereka. Bayangkan kalau kita makan misalkan sedang enak-enaknya makan santai dengan kawan-kawan kita, kemudian dikagetkan mereka terbang dengan kekuatan penuhnya karena mereka kaget, takut diganggu, maka mereka akan berlari-lari. Maka jangan sekali-kali lakukan hal seperti itu karena itu akan mengganggu ketenangan mereka, dan itu pun kita tidak boleh melakukannya meskipun kepada hewan, karena di sini tanah haram. Bukan sembarang tanah biasa ya. Tapi masih ada yang tinggal di sebelah sana ya, yang di jauh-jauh. Ini hotelnya agak jauh kalau di belakang ya. Tapi untuk ke Masjidil Haram masih ini. Mungkin kisaran 15 menit atau 20 menit sudah tiba di Masjidil Haram ya. Jangan terlalu khawatir kalau masih berada di kawasan Misfalah ini masih bisa dijangkau dengan jalan kaki, tidak usah naik bus. Ini salah satu hotel yang bertahan ya. Ini Fajar Bade ini termasuk syarikat yang kuat. Ini hotelnya besar-besar semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang saya ketahui ini Fajar Bade ini ada 6 hotel di kota Mekah. Itu yang saya ketahui ya, yang dekat dengan kawasan Masjidil Haram dan tidak digusur. Karena memang hotelnya semuanya secara keseluruhan Fajar Bade ini hotelnya besar semua. Teman-teman semua ya, jangan, kita tidak boleh ada beranggapan hal-hal yang negatif dengan semua kejadian ini. Kita mungkin sepintas mengatakan, oh kasihan itu yang sudah punya hotel, sudah lama di situ, sudah puluhan tahun di situ, tapi akhirnya digusur, mereka tidak punya penghasilan lagi, ataupun kalau mau memulai dari awal mereka harus sewa toko, sewa tempat dengan harga yang mahal lagi, mulai dari awal, yang awalnya mereka rame berada di kawasan Masjidil Haram, dan akhirnya sebelah sana ya tuh. Ini masih di Misfalah ya. Sekarang sore hari tuh di belakang sana digusur semua ya.
Dan ini wajah yang terbaru sekarang di belakangnya Tower Jam. Ini Tower Jam ya, tapi orang Indonesia menyebutnya Tower Zam. Burjus Sa'ah, Tower Jam, tapi orangnya udah terbiasa menyebut dengan Tower Zam. Ini sekarang sudah ada atap-atap seperti ini, seperti tenda-tenda seperti ini. Naungan untuk pelaksanaan ibadah sholat. Kalau jemaah sudah pada di dalam, nanti bisa sholat di sini ya. Apalagi nanti kalau bulan puasa, Idul Fitri, Idul Adha, ini biasanya akan ramai di tempat ini karena di kawasan Masjidil Haram pasti akan full. Ini sore hari sekarang ya, sebentar lagi di sekitar 30 menit akan pelaksanaan sholat maghrib. Ini jemaah sudah menuju kawasan Masjidil Haram untuk persiapan sholat maghrib. Sekian video dari saya, semoga bertemu di vlog selanjutnya. Semoga yang melihat video ini diberi kesempatan segera untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.